Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita limpahkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan bagi umat seluruhnya. Baik anak-anak ustaz semuanya, gimana kabar antum? Semoga antum dalam kondisi sehat. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman antum yang kurang sehat atau kondisinya kurang fit, maka sama-sama kita doakan semoga teman antum diangkatkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ustaz, sekarang kita masuk dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Dalam semester ganjil ini ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Yang bab pertamanya adalah tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya, ada beberapa bagian yang A-nya adalah siapa sih nama asli dari Abu Bakar Asy-Syiddiq dan nasabnya dari mana, dan yang B adalah kelahirannya dan pertumbuhan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sedangkan yang C-nya adalah keislaman Abu Bakar. D adalah pembaiatan oleh kaum muslimin, dan C keutamaan Abu Bakar. Dari hal itu kita harus mengetahui, kita akan mengupas tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Makanya daripada itu kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari sejarah tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sebelum itu kita harus mengetahui apa tujuannya. Maka kita akan membahas tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran ini adalah A. Peserta didik dapat mengetahui nama dan nasab Abu Bakar Asy-Syiddiq. B. Peserta didik dapat mendeskripsikan kelahiran dan pertumbuhannya. Sedangkan yang C, peserta didik dapat mengetahui kisah keislamannya. D. Peserta didik dapat menjelaskan pembaiatnya oleh kaum muslimin. E. Peserta didik dapat menyebutkan keutamaan dari Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Yang A, nama dan nasab beliau. Nama Abu Bakar Asy-Syiddiq yang sesungguhnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, kakek yang keenam. Adapun ibunya adalah Salma binti Syakr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ayahnya diberi kunyah panggilan Abu Quhafah, sedangkan ibunya digelari Ummul Khair. B. Kelahiran dan pertumbuhannya. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun beberapa bulan setelah kelahirnya Rasulullah SAW. Abu Bakar tumbuh di kota Mekah. Ia tidak meninggalkan kota tempat tinggalnya kecuali untuk berdagang. Ia adalah penghulu dan pemuka suku Quraisy pada zaman jahiliyah. C. Kisah keislamannya. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam. Sedangkan Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam.
bahkan lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Bakar. Adapun dari golongan anak-anak, Ali bin Abu Thalib yang pertama kali masuk Islam, sedangkan Zaid bin Haritha adalah yang pertama memeluk Islam dari golongan budak. D. Pembayatannya oleh kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW wafat pada siang hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, orang-orang Ansar berkumpul di Sakhifah Bani Sa'idah untuk memilih salah seorang dari mereka sebagai pemimpin kaum muslimin sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihan mereka jatuh kepada Sa'ad bin Ubadah. Berita ini sampai kepada para sahabat dari kalangan muhajirin yang sedang berkumpul di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun lalu mengutus 3 orang sahabat pilihan, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika 3 sahabat tersebut sampai di tempat pertemuan kaum Ansar, salah seorang dari sahabat Ansar berkata, dari kalangan kami Ansar ada pemimpin, demikian pula dari kalangan kalian. Maka Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah mendekati mereka. Umar mulai bicara, namun segera dihentikan oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bicara dengan kefasihan ucapannya. Beliau berkata, kami adalah para pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Habab bin Al-Munzir Al-Ansari menanggapi, tidak, demi Allah, kami tidak akan melakukannya. Dari kami ada pemimpin dan dari kalian juga ada pemimpin. Abu Bakar menjawab, tidak, kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah para menteri. Mereka kaum muhajirin adalah suku Arab yang paling adil, yang paling mulia, dan paling baik nasabnya. Perkataan beliau lalu didukung oleh beberapa sahabat dari kalangan Ansar, seperti Bashir bin Sa'ad al-Ansari, Usai bin Udair, dan Zaid bin Thabit. Lalu Zaid berkata, sungguhnya Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin, dan pemimpin akan selalu dari mereka. Kita akan selalu membela mereka sebagaimana kita selalu membela dan menolong Rasulullah SAW. Abu Bakar lalu berkata, jika kalian mau, baiatlah salah satu dari 2 sahabat terbaik Rasulullah SAW ini, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka Umar menyela, tidak, tetapi urusan kepemimpinan ini hanya pantas dipegang olehmu. Kami akan membaiatmu, wahai Abu Bakar. Engkau adalah pemuka dan pemimpin kami, orang-orang yang terbaik di antara kami dan yang paling dicintai Rasulullah SAW. Umar lalu memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya, yang kemudian diikuti oleh orang banyak dari kalangan Ansar yang ada di Sakhifah Bani Sa'idah. Peristiwa pembaiatan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Keutamaannya. Keutamaan Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu Abu Bakar adalah manusia termulia setelah Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua adalah Abu Bakar bersama Umar Al-Faruq merupakan 2 penasihat Rasulullah. Yang ketiga, Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Rasulullah saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. 4. Abu Bakar adalah salah satu orang muslim yang bergelar Asy-Siddiq. 5. Abu Bakar adalah sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa.
Yang enam, Abu Bakar adalah orang yang pertama disebut dan dipanggil dengan Atiq, yang terbebas dari api neraka dalam Islam. 7. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menggagas perkumpulan Al-Quran Al-Karim. 8. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali dipanggil dengan gelar khalifah. 9. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali memberi nama Al-Quran dengan sebutan mushaf. 10. Abu Bakar adalah orang yang menghancurkan kemurtatan dan nabi-nabi palsu di Jazirah Arab sepeninggalan Rasulullah SAW. Itulah kisah sahabat kita yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak Ustaz, semoga ada manfaatnya. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.